Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan tanda notifikasi. Shalom untuk kita semua. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gospel pelayanan Zinding di Pulau Enggano, di mana Pulau Enggano merupakan satu kecamatan di satu kabupaten Bengkulu Utara dan provinsi Bengkulu. Pulau Enggano memiliki 6 desa. Yang pertama Malakuni, Apoho, Meok, Banjarsari, Kanaa, dan Kahayapa. Pulau Enggano berada di Samudra Indonesia, tepatnya di sebelah barat, dan iklim di Pulau Enggano merupakan iklim basah tropis di mana curah hujan lebih tinggi per tahunnya. Di Pulau Enggano memiliki 5 suku yang merupakan suku asli di pulau ini, yaitu yang pertama suku Kauno, suku Kahowa, suku Kaurubi, suku Kaitora, dan suku Kahabaru. Setiap suku pasti dikepalai kepala suku yang mereka sebut sebagai raja. Dan sejarah tentang masuknya Injil ke daerah ini, di mana dengan pertama kalinya RMG mengutus misionaris ke pulau ini pada tahun 1902, yaitu Agus Lep dan Guru Christian Lumban-Tobing. Mereka sebelumnya diutus oleh RMG untuk memberitakan Injil ke Nias. Kemudian mereka pindah ke Mentawai, hingga kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Pulau Enggano. Pekabaran Injil yang mereka lakukan di sana berjalan dengan baik. Mereka berhasil membaptis 4 orang penduduk asli Pulau Enggano. Pulau Enggano sebelumnya sangat terkenal dengan beberapa penyakit yang cukup berbahaya, seperti malaria, sehingga setelah beberapa bulan melayani di sana, Guru Christian Lumban-Tobing terkena penyakit malaria, atau sebelumnya dikenal penduduk setempat sebagai penyakit demam darah hitam, yang menurut kepercayaan mereka terkena setan atau roh jahat. Oleh sebab itu, Guru Christian menolak dengan tegas upacara yang dilakukan oleh suku-suku di sana yang bertentangan dengan imam Kristen yang sudah beliau ajarkan. Setelah lama penyakit malaria tersebut, Guru Christian akhirnya sembuh, dan berita kesembuhannya itu tersiar ke seluruh penduduk di desa Kartua. Pada tahun 1904, penginjilan di Enggano membuahkan hasil, di mana 4 penduduk pulau ini dibaptis dan menjadi penatua untuk mendukung pelayanan pekabaran Injil di Pulau Enggano. Tenaga penginjilan di Pulau Enggano terus bertambah, di mana pada tahun 1910 ada dari pendeta atau ada anak dari pendeta Johannes Lumban-Tobing, yaitu Farel Lumban-Tobing, juga mulai masuk ke Pulau Enggano untuk melayani, di mana Farel Lumban-Tobing mulai menerjemahkan buku nyanyian, agenda, katekismus, serta cerita rohani lainnya ke dalam bahasa Enggano agar jemaat di sana mengetahui dan dilanjut dengan pelayanan yang dilakukan oleh pendeta Daniel Pardede pada tahun 1914, di mana pendeta ini menetapkan liturgi kebaktian minggu, membina kor,
dan mengajarkan firman Tuhan, membina jemaat sending, dan juga meningkatkan taraf sosial melalui pertanian. Pada tahun 1936, pelabuhan di Pulau Dua dipindahkan ke daerah Malakoni dengan tujuan untuk mempersatukan penduduk yang relatif kecil dan terpencar. Rencana ini berjalan dengan baik, di mana para masyarakat dapat diarahkan untuk membuka jalan yang dianggap penting untuk mempermudah akses pelayanan. Setelah 115 tahun perjalanan pekabaran Injil di HKBP Pulau Enggano oleh Biro Zending HKBP, maka pada tahun 2017 pimpinan HKBP yaitu Opui Eporus Dr. Darwin Lumbak Tobing memandirikan secara langsung menjadi satu resort pada tanggal 30 Juli 2017 menjadi Resort HKBP PKP PE Resort Enggano. Dengan lamanya perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Biro Zending HKBP di Pulau Enggano sehingga menghasilkan buah yang baik, maka jemaat di sana sudah mengenal Kristus dan sudah menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristus. Di samping kebudayaan yang mereka anut, Injil tetap menjadi nomor satu, dan Injil yang menjadi penerang kebudayaan mereka, sehingga mereka tidak jatuh lagi ke dalam animisme atau kepercayaan kepada roh-roh lain, tetapi mereka sudah mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Itulah tentang sejarah dan letak geografis HKBP PKPPE Malakoni Resort Enggano yang berada di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Sekiranya Tuhan memberkati setiap perjalanan zending yang dilakukan oleh HKBP agar semakin banyak orang Kristen, semakin banyak orang-orang yang tidak mengenal Kristus kini datang dan mengenal Kristus. Kita diutus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mengenal Kristus dan membawa mereka ke dalam Kristus. Demikian, terima kasih.